Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan manga Tensura Makoku Gudashi no Trinity, chapter 50 sampai chapter 51. Di sini kita akan diperlihatkan momen pemanggilan iblis yang telah gagal karena keberadaan demon primordial Violet. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat itu, Foss dan Stella mulai berubah dalam mode buasnya. Mereka bertiga kemudian akan melepaskan kekuatan penuh mereka untuk melawan pria berbahaya tersebut. Semua orang di sana yang melihat Foss, Stella, dan Nemo itu pun sangat terkejut. Di satu sisi, Tuan Kukul tertawa dan berkata, "Ho, luar biasa, kalian sangat luar biasa dan melebihi ekspektasiku. Wujud yang semakin menyerupai hewan itu, aku yakin banyak pembeli yang tertarik dengan wujud itu. Dan pastinya, pembeli akan sangat senang dengan kekuatan kalian tersebut. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian bertiga menurut dan menjadi barangku, aku tak akan menyentuh bocah ini lagi. Kalian pasti juga tak ingin merasakan rasa sakit, kan?" Di satu sisi, Foss, Stella, dan Nemo tentunya menolak tawaran tersebut. Foss berkata, "Kami akan menyelamatkan anak itu, dan kami juga tak akan menjadi budak." Dan pada saat itu, pria besar itu kemudian melaju dengan sangat cepat sambil berkata, "Kalian sudah semakin seperti hewan saja. Kurasa menjadi budak itu sangat cocok untuk kalian." Dan seketika itu juga, pria besar itu langsung melepaskan tinjunya. Namun betapa mengejutkannya, Foss berhasil menahan tinju tersebut dengan kedua tangannya. Foss dan pria itu pun saling beradu pukulan demi pukulan. Di saat perhatian pria itu terfokus pada Foss, Stella dari atas langsung melaju dengan sangat cepat untuk menghantam pria besar itu dengan tinjunya. Alhasil, pria besar itu pun terhempas ke lantai dengan sangat keras. Dan tak hanya itu saja, Nemo kemudian mengikat kaki pria itu dengan senjatanya dan melemparkannya ke arah Foss. Foss yang sudah bersiap itu pun langsung melepaskan tinjunya yang sangat kuat pada pria besar tersebut. Yang akhirnya, pria besar itu pun terhempas hingga menabrak dinding dengan begitu keras. Duar! Di satu sisi, para bandit itu pun sedikit heran dan bergumam. Padahal kami tak bisa bertahan melawan pria besar itu. Mereka sungguh luar biasa. Namun di satu sisi, Paduka Kucing berkata, mereka lumayan juga. Tapi sayangnya, mereka bertiga melawan orang yang salah." Dan betapa mengejutkannya, pria besar itu dapat bangkit kembali dan langsung melepaskan auranya yang sungguh luar biasa. Pria besar itu pun terasa sangat kuat, seperti gorila gitu, Pak. Foss yang melihat itu pun sangat terkejut dan berkata, "Apa? Semangat bertarungnya jadi semakin kuat?" Pria gorila itu pun tersenyum dan berkata, "Tadinya aku hanya ingin menangkap kalian tanpa melukai kalian. Tapi kalau sudah begini, jangan menangis jika kuhancurkan satu atau dua tangan dan kaki kalian." Foss dan Stella yang waspada itu pun mulai bersiap. Dan seketika itu juga, pria gorila itu dengan sangat cepat langsung melepaskan tinjunya tepat di perut Foss. Foss yang terkena serangan mendadak itu pun langsung terhempas sambil berkata, "Aku tak bisa melihat serangannya." Di satu sisi, Stella tak hanya tinggal diam saja. Stella saat itu langsung melepaskan tendangannya ke arah pria tersebut. "Hahaha, aku akan mengenaimu," gumam Stella. Namun betapa mengejutkannya, sebelum tendangan Stella mengenai kepala pria itu, kaki Stella telah ditangkap pria tersebut. Stella pun dibanting ke lantai berkali-kali secara brutal. Pria gorila itu berkata, "Kalau aku tak berhenti menyiksanya, nanti dia bisa mati." Pria gorila itu kemudian meremas kaki Stella hingga membuat Stella berteriak kesakitan. Stella kemudian dilemparkan ke arah Nemo. Nemo kemudian langsung menangkap Stella dan menjauh dari pria gorila tersebut.
pria gorila itu kemudian menyerang Nemu dengan tekanan udara yang dihasilkan dari tinjunya. Tapi Nemu dengan sigap langsung memblokir serangan itu dengan senjatanya sambil menggendong Stella. Di satu sisi, Foss dari belakang juga akan melepaskan tebasan ke arah pria tersebut. Wah! Namun sayangnya, pria gorila itu menyadari serangan Foss dan langsung menangkap tangan Foss. Foss kemudian dibanting ke lantai berkali-kali dan diinjak dengan brutal. Foss pun berteriak kesakitan. Di satu sisi, Paduka Kucing terus mengamati pertarungan mereka dan bergumam. Sudah kuduga, hasilnya akan begini. Foss yang terkapar tak berdaya itu pun bergumam. Aku tak menyangka semua seranganku tak mempan kepadanya. Padahal kukira aku sudah jadi semakin lebih kuat. Foss pun teringat masa lalunya. Lagi-lagi, aku menunjukkan sosok lemah ini. Menyedihkan sekali. Padahal aku sudah berlatih sangat keras. Frustasi sekali rasanya. Padahal aku juga sudah dibuatkan perlengkapan baru. Padahal aku juga sudah dipercayai untuk melakukan misi ini. Padahal Carrion sama juga sudah mengutusku. Aku telah mengkhianati orang-orang yang telah percaya kepadaku. Foss pun mulai kehilangan semangatnya. Pria gorila itu kemudian berdiri di depan Foss dan berkata, "Akhirnya kau tahu rasanya putus asa. Tetap di situ dan tidurlah." Pria gorila itu kemudian akan melepaskan serangan terakhirnya kepada Foss. Di saat detik terakhir, muncullah Touka dari bayangan untuk menyelamatkan Foss dan yang lainnya. Pria gorila yang menyadari itu pun langsung menghindari serangan mendadak dari Touka. Di satu sisi, Paduka Kucing sebenarnya bermaksud akan membantu mereka. Tapi karena kedatangan Touka itu, sepertinya semuanya akan baik-baik saja. Paduka Kucing pun terus mengamati dengan santai di jendela. Touka kemudian memberikan ramuan penyembuh pada Foss, Stella, dan Nemo. Touka berkata, "Biar aku yang menghadapi orang itu. Cepat gunakanlah ramuan penyembuh itu untuk mengobati luka kalian." Dan pada saat itu, pria gorila itu langsung melepaskan tinjunya kepada Touka. Tapi Touka dengan lincah dapat menghindari serangan itu dengan mudah. Dan mereka pun mulai bertarung dengan sangat sengit. Di satu sisi, Tuan Kukel berencana untuk membawa anak kecil itu pergi. Tapi anak kecil itu memberontak dan berteriak, "Tidak, lepaskan aku." Tuan Kukel kemudian menampar anak itu dan berkata, "Berisik, diamlah." Foss yang melihat anak kecil yang akan dibawa pergi itu pun sangat cemas. Namun di saat Foss ingin menolongnya, Foss saat ini masih kena mental atas kekalahannya barusan. Foss masih takut kalah saat menghadapinya lagi. Namun sesaat kemudian, Foss teringat perkataan Carrion sama yang selalu mengatakan jika kekalahan bukanlah sesuatu yang memalukan bagi mereka yang kuat. Foss pun mulai termotivasi dan bangkit kembali. Foss kemudian langsung meminum ramuan penyembuh dan berkata, "Sekarang adalah saatnya di mana aku tak boleh lari. Meski aku kalah, aku tetap harus melakukannya." Di satu sisi, Stella dan Nemo juga mulai bangkit kembali. Melihat semangat mereka bertiga, Paduka Kucing sepertinya menikmati semua ini. Di sisi lain, Touka dan pria gorila itu masih bertarung dengan sangat sengit sekali gitu pak. Touka terus menghindari pukulan demi pukulan yang dilancarkan pria gorila tersebut. Pria gorila itu berkata, "Hei, apa kau hanya terus menghindar?" Touka menjawab, "Sebuah serangan tak ada artinya jika tidak kenakan." Pria gorila itu pun mulai kesal dan terpancing provokasi dari Touka. Di saat mereka berdua bertarung dengan sangat sengit, Tuan Kukel akan membawa pergi anak kecil itu. Tapi sayangnya, Foss tak akan membiarkan Tuan Kukel pergi begitu saja. Tuan Kukel kemudian melepaskan serangan bola apinya kepada Foss. Fire! Di saat Foss menangkis serangan itu, di sisi lain, Stella dan Nemo juga mulai menyerang Tuan Kukel dari samping. Namun Tuan Kukel dengan santainya memblokir serangan Stella dan Nemo dengan dinding batu. Stone Wall. Foss berkata, "Kita harus mendekatinya." Tuan Kukel tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku belum cukup mendisiplinkan kalian ya. Karena aku sibuk sekali, akan kuserahkan pada iblis ini untuk menghadapi kalian." Tuan Kukel kemudian mengaktifkan sihir pemanggilan untuk memanggil iblis. Datanglah, Greater Demon. Foss, Stella, dan Nemo yang melihat itu pun sangat terkejut dan mulai merinding. Hah? Greater Demon?
Dan betapa mengejutkannya, Greater Demon telah menolak panggilan dari Tuan Kukl tersebut. Tuan Kukl itu pun sangat terkejut dengan kejadian ini. Kenapa mereka tidak merespon panggilanku? Di satu sisi, Paduka Kucing terlihat sedang tersenyum dengan semua hal ini. Dan sepertinya ini ada hubungannya dengan Paduka Kucing di sana. Greater Demon yang akan dipanggil Tuan Kukl itu sepertinya telah menyadari keberadaan iblis yang sangat berbahaya di sana. Maka dari itu, Greater Demon telah menolak panggilan tersebut gitu Pak. Ya, iblis yang ditakuti Greater Demon di sana itu tak lain dan tak bukan adalah Demon Primordial Violet yang menyamar sebagai Paduka Kucing. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。